Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Masih kita lanjutkan pembicaraan kita tentang kepedulian terhadap sesama muslim. Nah, untuk kita bisa mewujudkan supaya kita menjadi manusia, menjadi orang muslim yang bisa peduli terhadap sesama, kita harus bisa meningkatkan bagaimana memperoleh kualitas hidup yang baik. Karena kalau kita sendiri tidak bisa meningkatkan hidup kita dengan baik, bagaimana mungkin kita akan mempunyai kepedulian terhadap orang lain? Mengurus diri kita sendiri aja kita kewalahan, apalagi akan memberikan kepedulian kita terhadap orang lain. Yang pertama yang harus kita perhatikan, hendaklah kita jaga diri kita itu agar selalu tetap sehat. Tidak akan ada artinya keberhasilan yang kita capai kalau kita sakit-sakitan. Oleh karena itu, hendaklah kita berusaha hidup sehat sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Dengan cara barangkali sesuai tuntun Nabi, kalau makan berhentilah sebelum kenyang. Kemudian isilah perut kita tidak terlalu penuh, sepertiga dengan makanan, sepertiga dengan minuman, sepertiga dikosongkan dengan udara. Kemudian kita hidup, kalau kita ingin sehat, makanlah yang halal, yang thayyib, yang halal dan yang baik. Kalau kita makan yang tidak halal, tentu saja kalau sesuatu yang diharamkan itu pasti akan mendatangkan malapetaka. Sesuatu yang diharamkan oleh Allah pasti akan membawa musibah bagi kita. Begitu juga makanan yang haram. Tentu bagi kita orang yang beragama Islam, yakin yang haram itu tidak akan mendatangkan kebaikan pada kita. Oleh karena itu, makanlah yang halal, yang thayyib, yang baik, insya Allah kita akan sehat. Kemudian, kiat yang kedua, agar hidup kita ini bermakna, agar hidup kita ini betul-betul mempunyai kualitas yang baik, kita harus mau terus belajar dan bekerja keras. Di dalam Islam yang namanya belajar, mulai dari kita lahir sampai akhir hayat pun tetap wajib belajar. Menuntut ilmu itu mulai dari ayunan sampai ke liang lahat. Jadi usahakan agar terus belajar, jangan merasa malu untuk belajar. Justru belajar itu, dengan belajar kita memperoleh ilmu, karena orang Islam, orang yang beriman itu harus berilmu. Orang yang berilmu juga harus beriman. Kalau kita ingin sesuatu apapun, untuk dunia kita perlu iman, untuk akhirat kita juga perlu iman. Untuk dunia kita perlu ilmu, untuk akhirat juga kita perlu ilmu. Oleh karena itu, belajar dan mau bekerja keras. Jadi, ilmu yang kita peroleh hendaklah kita amalkan. Ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Tidak mempunyai arti apa-apa kalau kita hanya menuntut ilmu tapi tidak mau ilmu itu kita gunakan untuk bekal kita bekerja keras, sebagai bekal kita untuk menghadapi kehidupan ini sampai kelak. Pelajaran tadi juga untuk bekal kita menghadapi hari akhirat kelak. Kemudian yang ketiga, bantulah orang seberapa kita bisa. Kita harus berusaha menggunakan kemampuan kita untuk membahagiakan sama. Caranya mungkin dengan memberikan nasihat, dengan mengucapkan kata-kata yang baik sebagai pujian, memberikan hadiah, kemudian kita saling berkunjung sambil bercerita hal yang baik-baik, kemudian dengan memberikan bantuan berupa tenaga, kemudian kalau barangkali dalam ada bencana-bencana, kita rela menjadi sebagai seorang relawan yang siap membantu kapan saja dibutuhkan. Nah, hal ini berarti kita menggunakan kemampuan yang ada pada diri kita sesuai dengan yang kita miliki tadi, kita salurkan,
kita gunakan untuk membantu orang lain, untuk membahagiakan orang sesama manusia dan sesama muslim tentunya. Jadi saya rasa sekian dulu bagaimana caranya tadi. Yang pertama hidup sehat, kemudian mau belajar dan bekerja keras, kemudian berusaha membantu orang sesuai dengan kemampuan kita demi kebahagiaan kita bersama. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.